Tutorial Kuliah Manajemen. Topik kedua dari 32 topik. Konsep dasar manajemen, tingkatan manajemen dan keterampilan manajemen. Disediakan oleh Global Tutorial. Meskipun manajer pada semua tingkat melakukan proses manajemen, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian, tetapi manajer-manajer tersebut berbeda dalam hal alokasi waktu untuk aktivitas mereka. Manajer puncak akan lebih banyak duduk di ruang kerjanya merumuskan strategi perusahaan, lebih banyak bertemu dengan orang lain, lebih banyak melakukan rapat. Sedangkan manajer operasional, tingkat bawah, lebih banyak di lapangan, bertemu dengan karyawan operasional, dan lebih tahu kegiatan operasional dibandingkan manajer puncak. Kegiatan manajer perusahaan internasional yang besar tentunya berbeda dengan kegiatan manajer perusahaan kecil. Meskipun melakukan kegiatan yang sama, keterampilan yang dibutuhkan berbeda antar tingkatan manajer. Manajer puncak lebih membutuhkan keterampilan konseptual, conceptual skills, manajer menengah lebih banyak membutuhkan keterampilan manusiawi, human skills dan manajer operasional lebih banyak membutuhkan keterampilan teknis, technical skills. Meskipun demikian, setiap manajer harus mempunyai ketiga keterampilan tersebut, tetapi dengan penekanan yang berbeda. Apa yang dimaksud dengan keterampilan konseptual, manusiawi, dan teknis? Robert L. Katz mengidentifikasikan ketiga keterampilan tersebut, mengartikan keterampilan konseptual sebagai kemampuan mengoordinasikan dan mengintegrasikan kegiatan serta kepentingan organisasi. Kemampuan semacam ini lebih abstrak. Kemampuan untuk melihat organisasi secara keseluruhan, ketergantungan antar bagian organisasi, melihat masa depan organisasi dan lingkungannya, bagaimana lingkungan memengaruhi organisasi. Keterampilan manusiawi merupakan kemampuan memahami orang lain, bekerja sama dengan orang lain, mendorong serta memotivasi orang lain, baik secara individual maupun kelompok. Sedangkan kemampuan teknis merupakan kemampuan memahami serta melakukan kegiatan operasional. Pengawas produksi akan tahu kapan pelumas mesin harus diganti, dan bagaimana mengganti mesin yang rusak. Manajer puncak lebih banyak membutuhkan kemampuan konseptual, sedangkan manajer operasional lebih banyak membutuhkan kemampuan teknis. Meskipun demikian, setiap manajer harus mempunyai ketiga macam keterampilan tersebut, meskipun dengan penekanan yang berbeda-beda. Keterampilan analitis dan konseptual. Di samping keterampilan konseptual, manajer juga memerlukan keterampilan analitis. Manajer dalam menganalisis persoalan, diharapkan mampu memecah persoalan yang besar ke dalam bagian yang lebih kecil, kemudian memberikan solusi pemecahannya. Sebagai contoh, manajer melihat produktivitas suatu bagian menurun. Kemudian dia melakukan analisis, apa penyebabnya? Ada beberapa kemungkinan, upah yang rendah, suasana kerja yang tidak menyenangkan, pengawas yang tidak menyenangkan. Setelah melakukan penyelidikan, manajer berkesimpulan pengawas tidak menyenangkan. Manajer mengambil tindakan mengganti pengawas tersebut. Setelah itu produktivitas kembali naik. Keterampilan semacam itu berbeda dengan keterampilan konseptual, ketika manajer diharapkan mempunyai gambaran menyeluruh mengenai situasi yang dihadapi organisasinya, mampu melihat hubungan antar bagian dan hubungan antara organisasi dengan lingkungannya. Peranan manajerial, managerial role. Pada praktiknya manajer bergerak tidak sesuai dengan urutan proses manajemen. Proses manajemen lebih bersifat interaktif. Henry Minber, 1973, melakukan pengamatan sehari-hari perilaku manajer. Dari pengamatannya, Minber berkesimpulan bahwa manajer melakukan peran-peran, roles tertentu. Apa yang dimaksud dengan peran? Peran erat kaitannya dengan pengharapan. Sebagai contoh, seseorang yang menjadi dosen di perguruan tinggi akan berperan sebagai dosen. Masyarakat mengharapkan perilaku tertentu dari seorang dosen, misalnya mampu mengajar atau mampu melakukan penelitian. Pada waktu orang tersebut pulang ke rumah, maka dia akan berperan sebagai kepala keluarga di rumah. Peranan tersebut membutuhkan perilaku yang berbeda lagi, misal memperbaiki rumah atau bermain-main dengan anaknya. Minber berkesimpulan bahwa semua manajer, mulai manajer perusahaan sampai pimpinan gangster, mempunyai aktivitas yang serupa. Pertama, mereka memperoleh status dari otoritas formal. Manajer perusahaan ditunjuk oleh Dewan Komisaris dan manajer tersebut memperoleh otoritas formal dengan penunjukan tersebut.
Pimpinan gangster barangkali diangkat oleh anggotanya dan dengan demikian status kepemimpinan tersebut diperoleh dari penunjukan tersebut. Dari penunjukan tersebut, manajer terlibat kegiatan hubungan manusia, interpersonal, dengan karyawan, manajer di bawahnya, teman manajer, maupun atasannya. Kemudian, dia memperoleh informasi dari interaksi dengan orang-orang lain. Informasi tersebut kemudian digunakan untuk pengambilan keputusan. Peranan hubungan manusia mencakup 3 macam peranan berikut. A. Peranan figur bapak, figurehead. B. Peranan pimpinan, leader. C. Peranan penghubung, liaison. Peranan figur bapak, figurehead. Peranan figur bapak lebih merupakan peranan manajer sebagai simbol pimpinan perusahaan. Peranan tersebut lebih bersifat seremonial. Sebagai contoh, manajer menghadiri dan membuka secara resmi, dengan menggunting pita pembukaan pabrik baru, menyambut tamu organisasi, menghadiri resepsi pernikahan anak buahnya. Manajer menjadi simbol dan personifikasi organisasi yang dipimpinnya. Kadang-kadang manajer dianggap bertanggung jawab terhadap kejadian yang menimpa organisasinya, meskipun kejadian tersebut di luar kendalinya. Peranan pimpinan, leader. Manajer diharapkan menjadi pemimpin bagi anak buahnya. Manajer melakukan penarikan, recruitment, karyawan, memberikan pelatihan, training, dan memotivasi karyawan untuk bekerja mencapai tujuan organisasi. Sampai tahap tertentu, sukses tidaknya bawahan merupakan cerminan kemampuan manajer sebagai pimpinan. Peranan penghubung, liaison, manajer juga sering memainkan peranan penghubung, baik dengan pihak di dalam organisasi, maupun dengan pihak di luar organisasi. Jika ada peraturan yang kurang menguntungkan organisasi, manajer dapat melakukan pendekatan terhadap pihak-pihak yang berkaitan untuk meminimalkan efek peraturan yang kurang menguntungkan tersebut. Kadang-kadang manajer menjadi penghubung organisasi dengan pesaingnya. Karena itu, sering terjadi aliansi antara dua perusahaan yang sebelumnya saling berkompetisi. Peranan informasi, informational roles. Dengan peranan hubungan manusia, manajer mempunyai banyak informasi yang perlu. Peranan informasi ini merupakan konsekuensi lanjutan dari peranan hubungan manusia. Ada 3 macam peranan informasi, 1. Monitor, 2. Diseminasi, diseminator, dan 3. Juru bicara. Monitor. Peranan monitor membuat manajer selalu aktif mencari informasi yang dapat bermanfaat untuk organisasi. Manajer selalu bertanya kepada bawahannya, manajer selalu mengikuti berita, manajer membaca buku-buku manajemen, manajer mencari informasi peluang bisnis melalui jaringan kontaknya. Peranan monitor tersebut membuat manajer menjadi orang yang paling terinformasi atau paling banyak mempunyai informasi dalam organisasinya. Diseminasi, diseminator. Melalui peranan diseminasi, manajer mendistribusikan informasi yang diperolehnya kepada pihak lain, khususnya kepada bawahannya, agar bawahan mampu mengerjakan tugasnya dengan baik. Informasi tersebut dapat berupa hasil rapat, atau hasil perkiraan atau analisis manajer, atau informasi yang diperoleh dari pihak di luar organisasi. Apabila peranan monitor dengan diseminasi digabungkan, akan nampak posisi manajer yang cukup penting dalam arus informasi di dalam, maupun keluar organisasi. Juru bicara, spokesman. Peranan juru bicara memosisikan manajer sebagai wakil organisasi dalam menyampaikan informasi ke pihak luar. Manajer divisi perlu menyampaikan informasi mengenai divisinya kepada manajemen puncak. Manajer suatu organisasi mewakili organisasi dalam acara dengar pendapat dengan anggota DPR. Berbeda dengan peranan simbol bapak, ketika peranan manajer hanya bersifat seremonial, peranan juru bicara melibatkan manajer dalam kegiatan menyampaikan informasi ke pihak luar. Peranan pengambil keputusan, decision roles. Informasi merupakan input penting dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, konsekuensi logis dari peranan informasi adalah peranan pengambilan keputusan. Peranan pengambilan keputusan terdiri atas 3 macam. 1. Kewirausahawan, entrepreneurship. 2. Penyelesai gangguan, disturbance handler. 3. Pembagi sumber daya, resource allocator. Dan 4. Perunding, negosiator. Kewirausahawan, entrepreneurship. Manajer selalu berusaha memajukan organisasinya. Melalui peranan kewirausahawan, manajer mengambil keputusan-keputusan penting seperti peluncuran produk baru, penggabungan usaha dengan pihak lain, dan lain-lain. Keputusan semacam itu akan menentukan kelangsungan hidup organisasi. Penyelesai gangguan, disturbance handler.
Karena tidak selamanya organisasi berjalan lancar seperti yang diinginkan, maka manajer diharapkan bisa menyelesaikan gangguan-gangguan yang mungkin muncul di organisasinya. Gangguan-gangguan antara lain pemogokan, kelangkaan bahan baku, dan lain-lain. Pembagi sumber daya, resource allocator. Sumber daya selalu terbatas, sementara kebutuhan tidak pernah terbatas. Manajer harus mengalokasikan sumber daya yang terbatas tersebut agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan efisien. Manajer biasanya akan menentukan prioritas, kebutuhan mana yang harus didahulukan dan lihat-lihat mana yang dapat dilakukan kemudian. Perunding, negosiator. Dengan peranan perunding, manajer melakukan negosiasi dengan pihak-pihak yang berkaitan. Manajer melakukan perundingan dengan serikat pekerja, atau melakukan perundingan dengan pihak luar seperti pemasok, supplier. Manajer juga berperan sebagai penengah, mediator, pertikaian antar karyawan yang mungkin terjadi. Manajer merupakan pihak yang diharapkan menjadi perunding karena mempunyai informasi mengenai organisasinya yang lebih banyak dibandingkan dengan pihak lain, dan mempunyai otoritas formal sebagai wakil organisasinya. Peranan-peranan manajer seperti yang digambarkan oleh Minber memberikan visi yang lain, melengkapi gambaran proses manajemen seperti yang telah dibicarakan di muka. Minber mengingatkan bahwa lingkungan yang dihadapi oleh manajer serba tidak pasti dan selalu berubah. Manajer yang efektif tidak punya waktu maupun keinginan untuk menjadi pemikir. Manajer yang efektif bercirikan action-oriented, lebih banyak bertindak dibandingkan berpikir. Manajer yang efektif harus bisa memainkan peran-peran yang tepat tergantung situasi yang dihadapi. Kemampuan memainkan peran-peran yang tepat, tergantung situasi, merupakan ciri manajer yang efektif. Tantangan bagi manajemen. Dunia ditandai dengan perubahan lingkungan yang dinamis. Perubahan lingkungan tersebut mau tidak mau akan berpengaruh bagi manajemen. Sama seperti lainnya, jika manajemen atau manajer tidak menyesuaikan diri terhadap perubahan tersebut, maka manajer tidak akan efektif lagi. Manajer akan hilang ditelan bumi. Agar selalu sukses bertahan dan berkembang, manajer harus selalu beradaptasi dengan lingkungannya. Beberapa isu yang menjadi tantangan bagi manajer. Isu tersebut adalah 1. Pendidikan dan pengalaman, profesionalisme, 2. Kebutuhan akan visi, 3. Globalisasi, dan 4. Etika dan tanggung jawab sosial. Pendidikan dan pengalaman, profesionalisme. Pendidikan bukan merupakan satu-satunya syarat kesuksesan seorang manajer. Bahkan banyak manajer yang sukses meskipun tidak pernah menempuh pendidikan formal. Tentunya kita bisa berargumentasi bahwa meskipun manajer tersebut tidak pernah menempuh pendidikan formal, tetapi dia selalu belajar secara informal. Tetapi di masa mendatang, dengan semaraknya era profesionalisme, pendidikan formal akan semakin penting. Pendidikan formal, di samping menawarkan gelar, juga menawarkan metode belajar yang lebih sistematis. Universitas biasanya menawarkan pendidikan manajemen, mulai S1 jurusan manajemen, sampai pendidikan profesional manajemen seperti Magister Manajemen, MM. Di luar negeri, program pendidikan profesional lebih dikenal dengan MBA, Master of Business Administration. Proses pendidikan tidak terbatas hanya sampai program S1 atau S2 saja. Setelah lulus pun manajer diharapkan tetap belajar. Universitas juga menawarkan pendidikan lanjutan semacam itu. Program profesional manajemen untuk eksekutif ditawarkan untuk manajer yang sudah punya pengalaman kerja beberapa tahun. Perusahaan-perusahaan juga aktif mengadakan in-house training untuk karyawan mereka. Beberapa training perusahaan dinilai sangat baik, sehingga manajer perusahaan tersebut sering dibajak, pindah ke perusahaan lain. Di bidang perbankan, Citibank merupakan salah satu contoh perusahaan semacam itu. Ada pepatah yang mengatakan pengalaman tidak bisa diganti. Untuk menjadi manajer yang baik, pendidikan saja tidak cukup. Beberapa jurus manajemen tidak bisa diajarkan melalui pendidikan formal, tetapi bisa dipelajari melalui pengalaman. Kebanyakan manajer yang sukses mempunyai pengalaman yang panjang. Melalui pengalaman yang panjang, keterampilan manajerial bisa terbentuk, dan bisa jadi lebih baik dibandingkan dengan sekedar membaca buku manajemen. Agar manajer mempunyai pengalaman yang cukup, beberapa perusahaan mencangkokkan lulusan perguruan tinggi yang baru saja masuk kerja di cabang-cabang tertentu. Bagaimana kaitan antara pendidikan dengan pengalaman? Nampaknya kombinasi antara kemauan belajar dengan pengalaman bisa membentuk keterampilan manajerial yang baik.
Pendidikan diharapkan membentuk keterampilan dan kemauan belajar yang bisa bermanfaat untuk menyerap pelajaran dari pengalaman. Kebutuhan akan visi. Apa yang dimaksud dengan visi, dan mengapa visi penting bagi seorang manajer? Visi merupakan kemampuan melihat masa mendatang, jangka panjang, dalam hal tujuan organisasi dan bagaimana mencapai tujuan tersebut. Pemimpin atau manajer besar biasanya selalu mempunyai visi yang jelas. Visi menghidupkan semangat bekerja atau membangun. Seorang pemimpin organisasi sosial barangkali mempunyai misi meningkatkan kecerdasan anggotanya, karena itu organisasi selalu berusaha meningkatkan sistem pendidikan. Bill Gates, pendiri Microsoft, perusahaan perangkat lunak Amerika Serikat, mempunyai visi membuat komputer mudah digunakan oleh setiap orang, semudah orang menyetel dan menonton televisi. Dengan visi semacam itu, produk-produk yang dihasilkan oleh Microsoft ditujukan untuk mencapai visi tersebut. Windows, sistem operasi yang dihasilkan oleh Microsoft, berangkat dari visi semacam itu. Windows membuat komputer lebih akrab dengan kebanyakan orang karena operasi komputer menjadi lebih mudah. Pemakai komputer tinggal mengklik program yang diinginkan, tanpa perlu menulis perintah yang panjang seperti yang dilakukan kalau menggunakan sistem operasi DOS, Disk Operating System. Globalisasi. Kata globalisasi merupakan kata yang menjadi sangat populer akhir-akhir ini. Globalisasi atau dimensi internasional menjadi semakin penting bagi perusahaan multinasional yang bergerak di beberapa negara. Perusahaan semacam itu semakin banyak. Dengan melemahnya pembatasan-pembatasan antara negara, APEC, NAFTA, perdagangan antar negara menjadi semakin marak. Go International merupakan salah satu pilihan strategis perusahaan yang ingin terus berkembang. Globalisasi menjadikan dunia ini menjadi seperti suatu desa. Perkembangan di suatu sudut dunia akan diketahui dengan cepat oleh penduduk di bagian dunia lain. Di samping, batasan-batasan antar negara sudah mulai berkurang. Sebagai contoh, pembatasan kepemilikan asing atau investasi asing sudah semakin berkurang. Investor asing saat ini sudah bisa memiliki 100% saham perusahaan terbuka di Indonesia. Globalisasi tersebut melahirkan tantangan dan peluang. Jika kita tidak siap, perusahaan asing akan masuk ke Indonesia dan memenangkan persaingan di pasar Indonesia. Sebaliknya, globalisasi memungkinkan perusahaan domestik melakukan ekspansi ke luar negeri, belajar dari perusahaan asing untuk memperkuat daya saing perusahaan. Apa yang harus disiapkan untuk melakukan bisnis dalam skala internasional? Manajer harus menyiapkan mulai hal yang sederhana, memperbaiki komunikasi internasional, yang berarti dapat berkomunikasi dengan bahasa Inggris karena bahasa tersebut merupakan bahasa internasional, kemudian memahami peraturan-peraturan internasional, sampai memahami budaya-budaya di negara lain. Etika dan tanggung jawab sosial. Apakah etika merupakan faktor penting dalam kesuksesan manajer? Jawaban terhadap pertanyaan tersebut masih kontroversial. Sebagai contoh, larangan terhadap perusahaan multinasional Amerika Serikat menyogok pemerintah luar negeri untuk kepentingan perusahaan tersebut, menimbulkan kekhawatiran menurunnya daya saing perusahaan multinasional Amerika Serikat dibandingkan dengan perusahaan multinasional negara lain yang tidak melarang. Namun demikian, sebagian besar berpendapat bahwa etika perlu dikenal oleh manajer. Terlepas dari jawaban benar atau salah, baik atau tidak baik, etika bisa menyadarkan manajer bahwa tindakan manajer mempunyai efek terhadap banyak pihak. Mendirikan pabrik di suatu daerah tertentu akan menimbulkan efek, menyediakan lapangan kerja, tetapi juga limbah pabrik. Dengan kata lain, ada pihak yang diuntungkan dan juga dirugikan. Manajer diharapkan lebih sensitif terhadap akibat-akibat dari keputusannya. Misalkan manajer tidak sensitif terhadap lingkungannya, apa yang terjadi? Kemungkinan yang paling buruk, perusahaan dimusuhi lingkungannya. Perusahaan dapat menghadapi tuntutan ganti rugi yang dapat menghancurkan perusahaan. Kejadian semacam itu cukup potensial terjadi karena masyarakat semakin cerdas, dan gerakan perlindungan konsumen, konsumerisme, semakin kuat. Karena menjadi bagian dari lingkungannya, manajer mempunyai tugas ganda. Tugas manajer tidak hanya mencapai tujuan organisasi, misal memperoleh keuntungan, tetapi juga harus ikut berkontribusi ke masyarakat. Dengan kata lain, manajer juga harus sadar akan tanggung jawab sosialnya. Manajer diharapkan bisa membantu perkembangan masyarakat ketika organisasi tersebut hidup dan berkembang bersama masyarakat. Demikianlah materi topik kedua tutorial mata kuliah manajemen.
Channel Global Tutorial dipastikan sangat bermanfaat bagi siapa saja yang ingin menambah wawasan, termasuk mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta manapun di Indonesia. Video tutorial juga dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika belum langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.